Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengumumkan 6 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Nama menteri baru yang disebut mulai dari Tri Risma hari ini hingga Sandiaga Uno. Tri Risma hari ini yang sebelumnya menjabat Wali Kota Surabaya mengisi posisi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara. Sandiaga Salahuddin Uno akan mengisi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama. Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya Wakil Menteri BUMN ditunjuk memimpin Kementerian Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto. Yakut Khalil Qomas yang sebelumnya Ketua Umum GP Ansor periode 2015-2020 terpilih sebagai Menteri Agama menggantikan Fahru Rozi. Wahyu Sakti Trenggono diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edi Prabowo. M. Lutfi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat sebagai Menteri Perdagangan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kelautan Wahyu Sakti Trenggono, dan Menteri Perdagangan M. Lutfi. Dua menteri yang sebelumnya terjerat korupsi sudah diisi oleh orang-orang baru, yakni Menteri Sosial berlatar belakang politikus PDI Perjuangan Tri Risma hari ini yang statusnya sebetulnya masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Sementara untuk posisi Menteri Perikanan dan Kelautan ada Wahyu Sakti Trenggono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Besok rencananya Presiden Joko Widodo akan segera melantik ke-6 menteri untuk segera mengisi pos menteri yang sudah ditunjuk untuk mereka. Dan selanjutnya kita sudah tergabung bersama dengan tenaga ahli utama Ali Muchtar Ngabalin. Assalamualaikum, selamat sore Bang Ali. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Ali, nampaknya ada 6 orang yang akan mengisi pos menteri baru ini, sebetulnya nama-namanya tidak asing lagi. Apa pertimbangan menteri untuk mengganti nama-nama tersebut yang sebelumnya menjabat? Halo? Iya, Bang Ngabalin. Ya, apa pertimbangan Presiden untuk mengganti orang-orang yang sebelumnya menjabat dalam posisi tersebut dan menunjuk yang saat ini nama-nama yang sudah diumumkan? Bang Ali. Ya, terputus dengan Bang Ali Muchtar Ngabalin. Namun ada pengamat politik yang sudah bersama dengan kita, Pangi Sarwi Caniago. Selamat sore, Bung Pangi. Sore, Mas Abraham, Mas Abe. Bung Pangi, Anda kaget tidak dengan formasi Menteri baru Jokowi? Yang cukup mengagetkan sih Menteri Kesehatan. Karena memang selama ini kan Menteri Kesehatan itu dari dokter ya. Karena profesi yang memang mungkin tidak kita saja, pasti dokter-dokter juga kaget gitu. Ketika memang dibutuhkan adalah profesi itu, apalagi ini kan vaksin, COVID, dan seterusnya. Jadi kalau yang lain ya biasa saja, nggak terlalu mengagetkan. Gitu. Tapi yang menarik juga kan Sandiaga Uno yang sebelumnya juga memang diisukan untuk masuk, betul pada akhirnya masuk dalam kabinet Joko Widodo. Tadinya dikira akan menggantikan Edi Prabowo, justru menjadi Menteri Pariwisata. Ya, kalau kita mencermati melihat fenomena ini, Mas Abe, kita pasti melihat bahwa Presiden Jokowi trust-nya bagus ke Sandiaga Uno. Dan setiap orang yang menjadi menteri tentu akan mendapatkan panggung yang cukup bagus ya. Tentu ini akan baik untuk
elektabilitas dia juga ke depan. Kenapa harus Sandiaga Uno dikasih panggung untuk menjadi menteri, dipercaya sebagai pembantu presiden? Tentu itu juga kepercayaan yang luar biasa karena tidak ada kaitan juga dengan restu Megawati misalnya, kemudian restu dari ketua umum partai dan orang-orang lain yang ketika memang mendapatkan kursi menteri itu sudah mendapatkan panggung besar untuk mereka ke depannya. Oke. Ya, Bang Ali Mukhtar Ngabalin masih bersama dengan kita? Ya, saya dengar dengan baik. Bang Ali, silakan waktu Anda untuk menjawab. Ada setidaknya 6 wajah baru yang akan mengisi Kabinet Indonesia Maju Jokowi Ma'ruf Amin dalam beberapa waktu ke depan. Apa pertimbangan memposisikan wajah-wajah baru ini, Bang? Ya, yang pasti bahwa tentu Bapak Presiden punya pertimbangan-pertimbangan yang rasional terkait dengan kapasitas dari bapak-bapak dan ibu yang ditunjuk oleh Bapak Presiden. Tentu saja kita tahu bahwa dalam situasi hari ini kan pemerintah serius dan punya konsentrasi yang sempurna terkait dengan penanganan masalah COVID, kemudian tentu saja perkembangan ekonomi, pariwisata, dan lain-lain. Sehingga kalau Bapak Presiden memilih beliau-beliau yang wajah baru ini kemudian harus memimpin kementerian yang ada, saya kira bukan sesuatu yang perlu harus kita perdebatkan, tetapi ini menjadi satu hak prerogatif yang Bapak Presiden pilih, dan tentu saja kami membutuhkan dukungan, ya, pemerintah membutuhkan dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar beliau-beliau ini bisa menjalankan amanah sesuai dengan harapan dan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Saya kira itu komentar saya. Oke, sebetulnya kan untuk 2 posisi menteri yang hilang karena 2 pejabatnya terjerat korupsi, yaitu Menteri Sosial dan Perikanan Kelautan. Namun ada beberapa pos kementerian yang justru juga diganti oleh Presiden. Menteri Kesehatan termasuk Kementerian Agama. Apakah betul karena nilai rapornya merah kinerja menterinya? Tidak, kalau umpama seperti Menteri Kesehatan maupun Menteri Agama, tentu saja evaluasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden, kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Pak Fahrul Razi juga luar biasa dalam 1 tahun ini, demikian juga dengan Menteri Kesehatan Pak Terawan, ya. Sehingga kalau umpama dalam seperti yang kita lihat hari ini Bapak Presiden mengangkat Pak Sadikin, kemudian juga Pak Yakut, saya kira satu hal yang harus menjadi perhatian kita bersama bahwa penanganan yang terkait dengan masalah kesehatan ini membutuhkan percepatan, kemudian bagaimana ke lapangannya. Begitu juga dengan kita tahu situasi hari ini, orang menyebarkan berita-berita bohong, kemudian bergerak dengan penuh mengatasnamakan agama dan lain-lain sebagainya, sehingga pertimbangan-pertimbangan ini juga akan menjadi hal yang diprioritaskan oleh Bapak Presiden. Begitu. Untuk nama yang juga menarik untuk dibahas adalah Pak Budi Gunadi Sadikin. Tadi disebutkan oleh Pangi bahwa sebetulnya kan seharusnya yang mengisi posisi tersebut berlatar belakang kesehatan, setidaknya dokter begitu. Mengapa Budi Gunadi Sadikin orang yang tepat untuk menjawab persoalan pandemi yang saat ini mendera negeri? Ya, di beberapa negara-negara maju itu kita tahu bahwa Menteri Kesehatan itu ya rata-rata banyak yang punya latar belakang ekonomi, punya latar belakang engineering, dan lain-lain sebagainya. Singapura, ya, negara paling terdekat, kita tahu Menteri Kesehatan itu bukan punya latar belakang kesehatan, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kemampuan dari Pak Menteri untuk bisa membangun kemampuan manajerial yang bagus, kemudian leadership. Di Singapura seperti itu, kemudian kita juga tahu seperti di Denmark juga ada Menteri Kesehatan yang tidak punya latar belakang dokter atau kesehatan. Di Kanada, di Thailand, di Belanda, di Australia, di Jepang, di Jerman malah, ya. Saya kira tidak beralasan, ya. Karena kementerian itu adalah sebetulnya bagaimana kemampuan Pak Menterinya mengelola
pemerintahan, organisasinya, kemampuan leadership, dan lain-lain sebagainya. Oke. Saya ke Pangi. Bung Pangi. Ya. Ya. Disebutkan tadi bahwa kemampuan manajemen dan pengelolaannya yang akan ditonjolkan nanti dari Pak Budi Gunadi. Menurut Anda akan lebih baik dibandingkan Pak Terawan mengurusi persoalan pandemi yang semakin sukar, semakin pelik di tanah air? Ya begini, kalau negara-negara maju, mereka kan negara-negara yang settle ya, dan sistemnya udah kuat. Artinya tidak butuh figur yang terlalu kuat ya. Kemampuan sistem mereka di negara maju tidak bisa di apple to apple atau dikomparasi dengan negara kita gitu. Jadi kalau kita punya prinsip direct man on direct place itu menempatkan seseorang sesuai dengan ahli, kapasitas, maka memang kita harus ambil yang ahli di bidang kesehatan itu. Kan banyak. Singkat kata Anda meragukan kapasitas Pak Budi Gunadi yang tidak berlatar medis mengisi pos Menteri Kesehatan? Ya kalau kita berharap kepada sosok figur, ya gitu. Tetapi karena sistem kita nggak kuat untuk mendukung seperti negara maju yang tidak berlatar belakang kesehatan, ya tidak ada masalah. Tetapi dengan negara kita tidak bisa dikomparasi ke negara maju gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan dalam mengurai problem fundamental dari level hulu, level hilir. Artinya itu memang butuh kemampuan itu, kepiawaian dan kemahiran, termasuk kecepatan dalam menyelesaikan masalah. Memang negara dalam kondisi yang sangat berat, beban yang dijalankan oleh menteri ini berat sekali, maka memang butuh kerja cepat, mampu mengimbangi ritme kerja presiden, dan tidak ada waktu bagi mereka lagi untuk berleha-leha, dan inilah waktu yang pas bagi mereka untuk bisa segera membantu presiden, jangan sampai nanti menteri yang 6 ini justru menjadi beban presiden. Oke, saya kembali ke Bang Ali. Bang Ali. Iya. Soal momentum penggantian Pak Terawan ini kan berdekatan dengan rencana program vaksinasi nasional yang akan digalakkan oleh pemerintah begitu. Mengapa harus saat ini momentumnya? Iya, itu yang tadi saya bilang bahwa tentu saja bahwa Bapak Presiden memiliki evaluasi yang tepat, kemudian membutuhkan paling tidak adalah dua hal. Yang pertama itu adalah juga dalam situasi seperti hari ini, kemudian terkait dengan pandemi ini kan sebetulnya masalah kesehatan. Dan yang kedua itu bagaimana kemampuan melakukan satu kemampuan leadership, kemudian memanage kementerian itu dengan selanjutnya untuk dengan berbagai pihak. Tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali adalah langkah-langkah yang dibutuhkan untuk percepatan penanganan kasus pandemi ini. Sehingga kalau kita mempermasalahkan bahwa soal latar belakang Menteri Kesehatan yang ditunjuk Bapak Presiden kemudian tidak punya latar belakang sebagai seorang dokter dan lain-lain, saya kira tidak juga beralasan kalau kaitannya dengan negara-negara yang berkembang, maju. Indonesia ini negara yang luar biasa kuat dengan memiliki potensi yang luar biasa, sehingga kalau makanya tadi saya katakan bahwa kalau Bapak Presiden memilih Pak Budi Sadikin ini kemudian yang tidak punya latar belakang kesehatan, saya kira ini tidak punya alasan yang kuat. Ya, Pak Ngabalin, selain Pak Budi Gunadi Sadikin yang menjadi Menteri Kesehatan, Pak Sandiaga Uno dan Bu Risma juga masuk di dalamnya. Bagaimana menjawab selain bahwa mereka dianggap profesional, akan membawa energi baru dalam kementeriannya, namun pencatutan dan didorongnya nama-nama tersebut terkait dengan transaksi politik partai begitu. Jatah kursi Menteri PDIP dan Gerindra. Bagaimana Anda menjawab independensi dan keistimewaan hak presiden digunakan untuk menentukan menterinya? Iya, seperti kita ketahui bahwa dalam mengangkat dan memberhentikan seorang anggota kabinet itu kan perintah Undang-Undang Dasar 1945 dan turunan-turunan regulasi yang ada itu kan adalah hak prerogatif presiden. Bahwa representasi kemudian partai mencalonkan dan lain-lain sebagainya, saya kira dalam dua hal. Hal yang pertama itu adalah terkait dengan fungsional para pejabat bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dan yang kedua itu tidak ada lain. Kalau umpama seperti Ibu Risma. Ibu Risma kurang apa keberhasilan mengelola kota Surabaya yang begitu dahsyat dalam 2 periode sebagai seorang ibu yang memiliki kemampuan profesional dan
manajerial yang bagus. Kita berharap dan tentu saja Bapak Presiden punya cita-cita besar bahwa apa-apa yang dilakukan dalam di Menteri Kesehatan dengan pengalaman kemarin ini, saya kira ini menjadi pertimbangan yang akurasinya tidak diragukan lagi. Begitu juga dengan Pak Sandiaga Uno ya, tokoh muda yang kemampuan entrepreneurship-nya tidak diragukan, dan kita tahu bahwa sebagai seorang pengusaha muda dengan kemampuan mengembangkan bisnis usahanya dengan baik, negara membutuhkan itu khusus dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi hal-hal semua yang ditetapkan dan diangkat dan dipilih oleh Bapak Presiden ini menjadi bukan saja ujuk-ujuk, tetapi punya evaluasi, punya pertimbangan, punya pengamatan yang biasa. Bung Pangi, Ya, betulkah prerogatif Presiden dalam hal ini tidak lepas dari intervensi partai kalau kita lihat dari komposisi wajah baru Kabinet Jokowi? ya kalau saya mencermati melihat fenomena ini, nama-nama yang muncul seperti Tri Risma hari ini dari PDIP, Sandiaga Uno dari Gerindra, kemudian Yaakob ini dari PKB, Sakti Wayono saya nggak tahu dari mana, Muhammad Lutfi Profesional. Profesional ya. Saya ingin katakan bahasa sederhananya bahwa ini apakah ini survei maksud saya apakah resapel ini berbasis kinerja atau resapel berbasis kepada power sharing, bagi-bagi kursi dari kader partai gitu. Nah, kalau kita melihat fenomena ini, saya lihat lebih pada basis tidak kinerja sebenarnya, masih pada basis adalah kursi menteri ini dari partai politik yang lebih diprioritaskan. Yang kedua adalah semua nama dari 16 ini adalah orang-orang yang sangat tegak lurus dengan Presiden Jokowi. Dan setahu saya, ke-6 nama ini tidak pernah berseberangan dengan Presiden Jokowi. Dan tidak ada memberikan kritikan masukan yang luar biasa terhadap Presiden Jokowi. Jadi orang yang manut dan lurus dalam satu sisi ini baik. Karena butuh loyal, orang yang disiplin, yang tegak lurus dengan Presiden. Tetapi di sisi lain ini juga berbahaya gitu. Karena orang-orang yang terkesan hanya menyenangkan Presiden, itu yang menurut saya juga tidak baik inner circle seperti ini gitu. Hanya waktu yang bisa menjawab. Terima kasih Bung Pangi atas waktu Anda berbincang bersama kami. Nanti kami masih akan lanjutkan dengan Bung Ali Mukhtar Ngabalin. Usai jeda, tetaplah bersama kami.